Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma merupakan penggabungan dari dua fakultas sebelumnya, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA yang telah berdiri sejak tahun 1993. Dan kini kami memiliki 4 program studi S1, yaitu Matematika, Informatika, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin. Serta kami juga memiliki 1 program profesi, yaitu profesi insinyur. Di FST yang terdiri dari 4 prodi S1 tadi, setiap prodi memiliki berbagai laboratorium yang up to date dan mendukung kegiatan seluruh mahasiswa dalam rangka meningkatkan keterampilannya, kreativitasnya, dan inovasinya di bidang masing-masing. Kami di sini percaya bahwa pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengembangan potensi mahasiswa. Kami mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berinovasi, dan berkontribusi bagi masyarakat. Kami berharap lulusan kami menjadi individu yang unggul, berintegritas, dan berjiwa sosial. Di prodi matematika, mahasiswa akan belajar tidak hanya teori matematika, tetapi juga banyak penerapan-penerapan yang sangat modern, ya, terutama di era digital dan era artificial intelligence. Saat ini matematika banyak berperan di sana, banyak teori-teori matematika yang menjadi pendukung dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kami akan menemani para kaum muda untuk menjadi matematikawan yang tidak hanya cerdas tetapi humanis. Di sini humanisme atau matematika yang humanis itu menjadi salah satu keunggulan kami. Kurikulum juga dirancang sehingga mahasiswa siap untuk bekerja di berbagai bidang, baik itu di industri, di perbankan maupun di dunia akademik, dan kami terus menyesuaikan kurikulum pengajaran dengan sesuai kebutuhan dunia kerja dan kemajuan zaman saat ini. Mereka akan banyak belajar tentang komputer, informasi dan pengolahan informasi, mulai dari dasar sampai ke ada juga yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, sampai ke sana. Mahasiswa akan belajar banyak hal, mulai dari teori, kemudian juga praktek, itu yang umum, tetapi secara menyeluruh atau secara manusiawi, begitu secara manusia, maka mahasiswa akan banyak belajar bagaimana hidup bersama di informatika, kemudian juga bagaimana berinteraksi dengan para dosen, dengan para pejabat yang rata-rata itu mereka tidak sombong, mereka akan lebih merendah begitu ya, mereka akan menjadi seseorang yang menjadi teman bagi mahasiswa. Kami mempersiapkan lab otomatis ya untuk praktikum, untuk mencoba sesuatu hal yang baru, untuk mencoba sesuatu hal yang mendasar juga, sehingga mahasiswa akan lebih mudah mengetahui ilmu-ilmu informatika yang dipelajari di sini. Di samping itu juga para dosen itu selalu mengembangkan kepakarannya, mengembangkan ilmunya sendiri untuk tetap up to date. Kalau ada orang muda yang belajar di Teknik Elektro Sanata Dharma, Teknik Elektro Sanata Dharma itu memberikan kurikulum yang tanggap zaman. Sekarang zamannya teknologi cerdas, zamannya IoT. Nah, kami di Teknik Elektro itu memberikan itu. Banyak materi di era teknologi 4.0, antara lain
monitoring, sensor, aktuator, control system, telecommunication, HMI, Internet of Things, sarana untuk komunikasi antara satu dengan yang lain. Teknik Elektro Sanata Dharma itu mengemban tugas atau memfokuskan kepada 3 hal, yaitu IoT, kemudian otomasi industri, dan wireless communication. Dan semuanya itu mendukung teknologi terkini. Contohnya, misalnya IoT, kita bisa mengendalikan device dari gadget kita. Semuanya itu kita pelajari di Teknik Elektro Sanata Dharma. Mulai dasar-dasarnya sampai aplikasi. Di Teknik Elektro Sanata Dharma juga memiliki fasilitas yang memadai. Fasilitas antara lain laboratorium. Dan satu lagi juga, seandainya ada alat-alat yang rusak atau mahasiswa harus membuat alat, kami ada workshop atau bengkel. Nah, dari sisi mahasiswa, kami juga ada klub-klub yang bisa mengembangkan potensi mahasiswa. Selain itu, organisasi mahasiswa ada Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Antara lain kegiatannya juga ada Electro Days yang biasanya mengundang narasumber dari luar, alumni kita gitu ya, untuk memberikan wawasan dan perkembangan teknologi terbaru supaya mahasiswa juga tidak ketinggalan. Hidup kita itu kan tidak bisa dipisahkan dari teknologi, tidak bisa dipisahkan dari mesin. Teman-teman yang ada di Teknik Mesin Sanata Dharma mempelajari itu mulai dari fisikanya, bagaimana hitung-hitungannya, matematika juga harus dipelajari, dan spesifik nanti akan masuk ke mekanika fluida, elemen mesin, termodinamika gitu kan. Sampai di semester yang ke-6 ini teman-teman boleh memilih, saya mau pilih apa? Oh, kepingin di bidang pertambangan, alat berat. Kita sediakan mata kuliah pilihan alat berat, teknik pengangkat-pengangkut begitu. Atau saya ingin yang di bidang transportasi, ada teknik kendaraan, ada penggerak mula, ada mata kuliah yang mendukung. Kita menyediakan beberapa mata kuliah pilihan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing sehingga mereka berkembang. Ternyata mesin itu menurut ukuran kami, mesin itu tidak jauh-jauh dengan manusia. Mesin itu juga mempunyai sisi kemanusiaan. Itu yang kita garap di Sanata Dharma, yang mungkin tidak ada di tempat yang lain. Bagaimana kita kuliah dengan tetap mengedepankan sisi humanismenya, bagaimana kita tetap menjalin relasi sosial yang baik meskipun kita berada di dalam dunia keilmuan yang penuh perhitungan, yang penuh dengan mesin dan sebagainya. Tetapi sisi kemanusiaan itu yang tetap kita unggulkan di Sanata Dharma. Itu semua sarjana teknik yang bekerja di bidang keinsinyuran wajib memiliki sertifikat insinyur. Demikian juga mereka atau industri yang mempekerjakan sarjana teknik untuk keinsinyuran itu juga wajib memiliki profesi insinyur. Semua sudah terakreditasi juga ya. Cuman permasalahan di Sanata Dharma yang unggul kalau dari segi pendidikan, dari sisi pendidikan ya kita memang mengedepankan kura personalis. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur dan juga pengembangan secara holistik, yaitu pengembangan soft skill melalui kegiatan berorganisasi, klub, dan juga penerapan software untuk menyelesaikan masalah matematika yang berkontribusi pada pengembangan skill di dunia kerja. Pada saat ini saya juga sambil magang, jadi apa yang saya dapatkan di informatika saya implementasikan di instansi pada saat magang. Selain dari hard skill, saya juga mendapatkan soft skill, di mana di sini banyak kegiatan mahasiswa. Jadi di sini saya dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan sesama dan bisa public speaking. Dosen-dosen yang sungguh ramah,
tidak hanya berfokus untuk menjelaskan teori saja, tetapi kami juga diajak untuk mengeksplor melihat bagaimana di dunia industri, juga diajak diskusi tentang permasalahan-permasalahan teknologi dan perkembangannya sekarang. Di prodi kami juga menyelenggarakan praktek kinerja, di mana praktek kinerja ini nanti bisa mengembangkan diri saya sendiri khususnya untuk lebih paham bagaimana sih sebenarnya mengaplikasikan teori yang saya pahami ke dunia industri nanti, seperti itu. Kita belajar bagaimana sih harus menjadi mahasiswa yang nggak hanya cerdas tapi juga harus humanis. Nah, di samping kita banyak praktikum, banyak laporan praktikum, banyak tugas, dan lain-lain, kita juga masih menyempatkan diri untuk bergabung bersama organisasi, bergabung meningkatkan soft skill kita, baik dari luar kampus ataupun terutama di dalam kampus. Orang muda, ayo belajar matematika di Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Orang muda, kalian harus belajar di Informatika Sanata Dharma. Orang muda, kalian harus belajar di Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Kalau teman-teman sudah merasakan kuliah di Teknik Mesin Sanata Dharma, saya jamin ini ya. Yang telah kau buat sungguhlah indah, buat diriku susah lupa.